warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami di kelompok 7 itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Dina Menikasari, Nurhalizah, dan Lengkok Tapian saya sendiri. Pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai laporan audit. Langsung saja kita mulai. Dalam pembahasan laporan audit ini kita akan membahas 6 indikator pembahasan. Pertama itu bentuk laporan audit, yang kedua itu opini audit, jenis opini dan kriteria opini, yang ketiga itu salah saji, kekeliruan dan ketidakberesan, yang keempat itu materialitas dan tingkat materialitas, yang kelima yaitu hubungan tingkat materialitas dan dengan opini audit, yang keenam yaitu penerbitan laporan audit. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan indikator yang pertama, yaitu bentuk laporan audit. Bagian dari laporan audit standar yaitu pertama, judul laporan. Standar auditing mengharuskan pemilihan judul pada laporan dan judul harus memuat kata independen. Yang kedua, alamat dan tujuan laporan auditing. Laporan ini biasanya ditujukan kepada perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham atau dewan direksinya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan ini berisikan pertama, pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan suatu audit. Yang kedua, mencantumkan laporan keuangan yang diperiksa termasuk tanggal neraca dan periode-periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang ketiga, paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah sebatas atas laporan yang diperiksa. Yang keempat itu paragraf ruang lingkup, yaitu pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan auditor dalam auditing. Yang kelima, paragraf pendapat. Paragraf ini memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil auditing. Yang keenam, tanda tangan nama nomor register akuntan publik. Nama ini menunjukkan partner akuntan publik dan auditor yang bertanggung jawab atas audit yang dilakukan. Yang ketujuh, tanggal laporan audit. Selanjutnya itu opini audit. Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap pendapatnya mengenai kewajaran pelaporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Baiklah, kita masuk kepada indikator pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis opini audit. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor apabila audit dan dilakukan sesuai dengan standar auditing. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Pendapat ini diberikan oleh auditor apabila audit telah dilakukan sesuai dengan auditing, tetapi terdapat kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor bila tidak adanya kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, dan apabila auditor yakin laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang keempat adalah pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini apabila adanya pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu dan auditor tidak independen terhadap klien. Selanjutnya kita masuk kepada indikator pembahasan yang ketiga, yaitu kriteria opini audit. Pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Kriterianya laporan keuangan lengkap, 3 standar umum telah dipenuhi, bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa 3 standar laporan telah dipatuhi. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP. Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjelas atau merevisi laporan. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Kriterianya kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP.
keraguan besar akan konsep going concern. Auditor ingin menekankan suatu hal. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penelitian secara material tetapi tidak berfasir terhadap laporan keuangan. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian secara material tetapi tidak berfasir. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Laporan keuangan tidak menjadi secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, penyertaan tidak memberikan pendapat. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Salah saji bisa timbul dari: yang pertama, pemilihan atau implementasi prinsip akuntansi yang salah. 2. Kesalahan dalam pengumpulan, pemrosesan, pengelompokan, atau kelalaian dalam mengidentifikasi informasi atau data yang relevan. 3. Niat dengan sengaja untuk membuat pengguna laporan keuangan salah dalam pengambilan keputusan. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat. Materialitas menurut FASB yaitu besaran dari penghapusan atau salah saji sebuah informasi akuntansi dalam memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Tingkat materialitas. Yang pertama, menentukan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dari sebuah laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit. Keputusan tersebut dikenal sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, digunakan untuk merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja adalah jumlah yang ditentukan oleh auditor di bawah materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas kinerja digunakan untuk mengurangi kesalahan penilaian materialitas. Apabila hanya digunakan tingkat materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, materialitas kinerja juga dapat dikatakan sebagai tolerable misstatement atau kesalahan yang dapat ditoleransi. Yang ketiga, estimasi salah saji dan perbandingan yang pertimbangan pendahuluan. Dari salah saji yang ditemukan dapat diestimasi kemungkinan total salah saji atau bisa disebut proyeksi atau ekstrapolasi. Jumlah salah saji yang diproyeksi dikombinasikan dari setiap akun pada kertas kerja, dan total keseluruhan proyeksi salah saji dibandingkan dengan materialitas. Hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Semakin kecil tingkat materialitas yang ditetapkan, maka diperlukan bukti audit yang banyak. Namun sebaliknya, apabila tingkat materialitas yang ditetapkan adalah besar, maka bukti audit yang diperlukan adalah sedikit. Penerbitan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan, audit financial statement, penjelasan laporan keuangan atau notes to financial statement, dan pernyataan pendapat auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit ini, yaitu: pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. Kedua, penelaahan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor.
Keempat, pengiktisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Kelima, penelaahan pengungkapan laporan keuangan. Keenam, informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Ketujuh, surat representasi manajemen. 8. Penelaahan kertas kerja. Itulah presentasi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.